Dadamu berdegup kencang, seolah-olah detaknya ingin melompat keluar melewati tulang rusuk. Di bawah temaram cahaya lampu kamar yang kekuningan dan semilir angin malam yang masuk melalui celah jendela, aroma melati yang samar tercium dari rambutnya membuat kepalamu sedikit pening karena pesona yang luar biasa. Malam itu, bulan muda menggantung indah di langit, menjadi saksi bisu betapa gugupnya kamu saat menyadari bahwa wanita yang dulu begitu kamu segani sebagai guru kini telah menjadi pendamping hidupmu yang sah. Tanganmu bergetar saat menyentuh jemarinya yang masih halus meski usia telah mengukir sedikit garis di sana. Kamu menatap matanya, menemukan keteduhan yang sama seperti 10 tahun lalu. Namun kali ini ada binar cinta yang lebih dalam, lebih intim, yang membuat napasmu terasa pendek dan suhu tubuhmu meningkat drastis. Kisah ini bermula dari sebuah kenangan yang seolah terkubur oleh waktu, namun tak pernah benar-benar mati. Namanya Bu Ratna. 10 tahun yang lalu, dia adalah guru les matematikaku saat aku masih duduk di bangku SMA kelas 3. Saat itu, dia sudah berstatus sebagai seorang janda setelah suaminya meninggal dunia karena kecelakaan. Di mataku yang masih remaja, Bu Ratna adalah sosok wanita yang sempurna, cerdas, anggun, tegas, namun memiliki tutur kata yang sangat lembut. Aku mengaguminya lebih dari sekadar guru, namun saat itu aku tahu batas diri. Aku hanyalah seorang bocah yang masih meraba masa depan, sementara dia adalah wanita matang yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Setelah lulus sekolah dan melanjutkan kuliah di luar kota, komunikasi kami terputus. Aku sibuk membangun karir, mengejar ambisi, dan sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita sebaya. Namun entah mengapa, tak satu pun dari mereka yang bisa memberikan rasa tenang seperti yang aku rasakan saat duduk di samping Bu Ratna sambil membahas rumus-rumus sulit. Waktu berlalu hingga aku mencapai usia 30 tahun. Aku sudah mapan, memiliki rumah sendiri, dan jabatan yang cukup baik di sebuah perusahaan multinasional. Namun, rumahku terasa sepi. Hingga pada suatu sore yang mendung, sebuah ketukan di pintu rumahku mengubah segalanya. Saat aku membukanya, aku terpaku. Di sana berdiri seorang wanita dengan setelan blus berwarna krem dan rok panjang yang senada. Wajahnya tidak banyak berubah. Hanya ada guratan tipis di sudut matanya yang justru menambah kesan bijaksana dan elegan. Itu adalah Bu Ratna. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kami berbincang di ruang tamu. Awalnya hanya basa-basi tentang kabar dan kehidupan. Namun, suasana berubah menjadi serius ketika Bu Ratna menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya selama aku mengenalnya. Dengan suara yang tenang namun bergetar, dia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia datang bukan untuk sekadar menyambung silaturahmi, melainkan untuk melamarku. Aku terdiam, lidahku keluh. Alasan yang dia sampaikan benar-benar di luar nalar dan membuatku merinding. Dia bercerita bahwa selama setahun terakhir, dia terus-menerus didatangi mimpi yang sama. Dalam mimpinya, mendiang suaminya datang dan selalu menunjuk ke arah foto lamaku yang tersimpan di dalam buku catatan les miliknya yang lama. Mendiang suaminya berkata dalam mimpi itu bahwa aku adalah orang yang akan menjaganya di masa tuanya. Orang yang memiliki ketulusan yang sama seperti dirinya. Awalnya Bu Ratna mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur karena rasa kesepian. Namun, mimpi itu datang setiap malam tanpa absen selama 40 hari berturut-turut. Bahkan, dia pernah mendengar suara suaminya begitu nyata di telinganya saat dia sedang berdoa, menyebut namaku dengan sangat jelas. Alasan itu membuatku terpaku. Ada rasa takut yang bercampur dengan keajaiban. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah lama tidak aku temui bisa hadir dalam mimpinya dengan pesan sekuat itu? Bu Ratna mengakui bahwa selama ini dia menutup hati untuk pria manapun. Namun perintah yang dia rasakan melalui fenomena spiritual itu, membuatnya memberanikan diri mencariku. Dia tidak meminta jawaban saat itu juga.
Namun dia memberikan sebuah kejujuran bahwa dia merasa ada ikatan yang tak terlihat yang menariknya kembali kepadaku. Setelah pertemuan itu, aku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Aku memikirkan sosoknya, memikirkan masa lalu, dan entah mengapa, hatiku mulai merespons dengan cara yang aneh. Aku merasa seolah-olah semesta memang sedang bekerja untuk menyatukan kami. Perbedaan usia 24 tahun seolah menguap begitu saja ketika aku menyadari bahwa yang aku butuhkan bukan sekadar kecantikan fisik yang muda, melainkan kedalaman jiwa yang ia miliki. Aku akhirnya memutuskan untuk menerima lamarannya. Keluargaku awalnya terkejut, namun setelah melihat ketulusan Bu Ratna dan mendengar cerita di baliknya, mereka perlahan mulai mengerti. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sederhana namun penuh hikmat. Hingga tibalah hari yang sangat bersejarah itu, di mana aku mengucapkan janji suci di depan penghulu, menjadikan wanita yang pernah menjadi guruku itu sebagai istriku. Hari itu terasa sangat surreal. Aku melihatnya mengenakan kebaya putih bersih, dia tampak begitu cantik dan bersinar, seolah usia hanyalah angka yang tak mampu melunturkan auranya. Malam harinya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Kami kini berada di dalam satu kamar yang sama sebagai suami istri. Aku merasa sangat gugup, sebuah perasaan yang jauh lebih hebat daripada saat aku harus melakukan presentasi di depan jajaran direksi. Saat itu malam sudah larut, bulan muda bersinar cukup terang di luar sana, memantulkan cahaya perak ke dalam kamar kami. Aku melihat istriku duduk di tepi ranjang, sedang merapikan riasan wajahnya di depan cermin. Gerakannya begitu luas dan tenang, kontras dengan dadaku yang berdegup kencang seperti genderang perang. Aku mendekatinya perlahan, merasakan aroma parfumnya yang menenangkan namun juga memicu adrenalin. Ketika dia berbalik dan menatapku, dia tersenyum manis. "Kenapa kamu terlihat begitu tegang?" tanyanya lembut. Suara yang dulu sering memuji hasil ujianku kini terdengar begitu menggoda di telingaku. Aku hanya bisa tersenyum kaku sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Aku duduk di sampingnya, menghirup aroma tubuhnya yang merupakan perpaduan antara bedak bayi dan bunga melati. Tangan kami bersentuhan, dan aku merasakan aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Di malam pertama kami ini, segalanya terasa begitu sakral. Perasaan hormatku padanya sebagai guru kini melebur dengan gairah dan kasih sayang sebagai seorang pria kepada wanitanya. Aku memberanikan diri untuk membelai pipinya yang halus. Dia memejamkan mata, menikmati sentuhanku. Jantungku semakin berdebar tak karuan saat dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Dalam keheningan malam itu, kami saling berbagi rasa yang selama ini terpendam. Aku menyadari bahwa meski usianya jauh di atasku, ada sisi rapuh dan lembut yang ingin dilindungi di dalam dirinya. Dan aku, sebagai suaminya, merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjadi pelindungnya. Kami mulai berbicara dari hati ke hati, tentang masa depan yang akan kami jalani bersama, tentang mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan, tanpa lagi memedulikan apa kata orang di luar sana tentang perbedaan usia kami. Suasana semakin syahdu saat angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan tirai jendela. Aku menatap matanya lagi, kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Aku melihat ada kepercayaan yang begitu besar di sana. Dengan perlahan dan penuh rasa hormat, aku membimbingnya menuju peraduan kami. Rasa gugup itu masih ada, namun kini bercampur dengan rasa syukur yang mendalam. Saat kami mulai melakukan penyatuan jiwa dan raga untuk pertama kalinya sebagai pasangan yang sah, semuanya terasa begitu alami. Tidak ada paksaan, hanya ada kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Setiap sentuhan terasa begitu berarti, seolah kami sedang berkomunikasi tanpa kata-kata, menceritakan betapa kami saling menghargai satu sama lain. Malam itu, di bawah saksi bulan muda, aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, logika, bahkan dimensi waktu. Kejadian yang awalnya terasa merinding karena alasan spiritual,
kini berubah menjadi sebuah kehangatan yang menyelimuti seluruh relung hatiku. Penyatuan kami malam itu dilakukan dengan cara yang sangat sopan dan penuh kasih. Sebuah bentuk ibadah yang paling indah. Aku merasakannya sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, di mana seorang pria bisa menemukan kedamaian di pelukan wanita yang pernah membimbingnya dalam pelajaran, dan kini akan membimbingnya dalam pelajaran kehidupan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan. Aku melihatnya masih tertidur di sampingku dengan wajah yang begitu tenang. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden, menyinari wajahnya. Aku tersenyum sendiri mengingat betapa ajaibnya jalan hidup ini. Siapa yang sangka, janda guruku yang sangat aku hormati kini menjadi teman hidupku. Aku menyentuh tangannya pelan, dan dia terbangun, memberikan senyuman terbaik yang pernah aku lihat. Kami tahu, perjalanan di depan mungkin tidak selalu mudah mengingat perbedaan usia dan pandangan sosial. Namun setelah apa yang kami lalui dan alasan spiritual yang menyatukan kami yakin bahwa kami bisa menghadapi segalanya bersama. Hari-hari setelah pernikahan itu, kami jalani dengan penuh kebahagiaan. Bu Ratna tetap menjadi sosok yang cerdas dan bijaksana. Namun kini dia juga menjadi istri yang sangat perhatian. Dia sering memasakkan makanan kesukaanku, dan kami menghabiskan waktu sore dengan membaca buku bersama di teras belakang. Setiap kali aku merasa lelah dengan urusan pekerjaan, pelukannya selalu menjadi tempat berteduh yang paling nyaman. Aku juga sering bercanda dengannya, memanggilnya ibu guru di saat-saat santai, yang selalu dibalasnya dengan tawa kecil yang renyah. Hubungan kami adalah perpaduan antara rasa hormat yang mendalam dan cinta yang membara. Kisah kami ini menjadi bukti bagi teman-teman dan kerabatku bahwa takdir Tuhan memang penuh rahasia. Alasan merinding yang membawanya padaku kini bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah pengingat bahwa ada kekuatan besar yang mengatur pertemuan setiap insan. Kami tidak pernah menyesali keputusan ini. Justru, aku merasa menjadi pria yang paling beruntung karena mendapatkan paket lengkap dalam seorang wanita, seorang kekasih, seorang sahabat, dan seorang mentor kehidupan. Setiap malam, saat aku menatap bulan dari jendela kamar kami, aku selalu bersyukur atas keberaniannya datang malam itu dan melamarku dengan alasan yang di luar nalar. Karena tanpa itu, aku mungkin tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati ini.